Film ini dimulai dengan adegan memperlihatkan sebuah keluarga yang lagi makan bersama. Dan yang cowok ini bernama Lee. Dia seorang disebut ahli teori dalam mempelajari wanita lewat buku-bukunya. Dan cewek ini bernama Meg. Dia sendiri adalah adiknya Lee. Dan di sebelahnya ibu mereka berdua. Beberapa kemudian terdengar suara mengetuk pintu rumah mereka. Kemudian sang ibu membukanya dan ternyata yang datang seorang wanita cantik bernama Yeonhwa. Dia adalah seorang novelis. Kemudian mereka berbincang-bincang karena ternyata Yeonhwa tetangga baru mereka. Di belakang mereka terlihat Lee lagi melirik Yeonhwa. Lee pun terasa garang melihat kecantikan Yeonhwa. 그럼 네, 들어가세요. Singkat cerita, saat berada di kampus, Lee berjalan bersama temannya bernama Nick. Saat itu mereka melihat Profesor Mia-e yang sedang berjalan di depan mereka. Mia-e adalah penasehat akademis Lee tersebut. 그래. 참, 이성진. Mia-e kemudian menyuruh Lee untuk menghadap ke kantornya nanti. Tak lama dari itu, Lee pun menghadap ke kantornya. Di sini mereka berbincang-bincang soal teks yang telah diubah-ubah karena imajinasi liarnya. Di saat Mia-e kasih tahu itu, pikiran imajinasi liarnya pun malah membayangkan sedang beberapa tubuh Mia-e, sehingga Lee menjadi gagal fokus. Setelah itu Lee bertemu lagi dengan Nick, dan tiba-tiba saja datang seorang wanita bernama Kian. Lalu dia memberikan surat ke Lee, diceritakan bahwa dia menyukainya. Terus Lee diperlihatkan lagi duduk di sebuah kursi sambil menonton film Plus 20 Porono sendirian. Namun saat sedang asik menonton dan mempelajarinya, ibunya tiba-tiba saja memanggilnya untuk mengantar buah-buahan ke rumah si Yeonhwa. Saat tiba di rumah Yeonhwa, Lee pun kaget bukan kepalang karena memperlihatkan sabuk pengaman Yeonhwa nampak keluar. Sehingga membuat dalam tempat buahnya jatuh sehingga Yeonhwa terbangun. Lalu Lee pun meminta maaf karena telah mengganggu tidurnya karena ibunya suruh mengantar buah-buahan untuk dirinya. Saat Yeonhwa duduk, ia mengatakan bahwa resleting celananya terbuka. Lee pun terasa malu terus ia bergegas untuk pergi. Weleh, untung aja burungnya tidak terbang. Di malamnya Lee terlihat lagi membaca buku komik dewasanya. Tiba-tiba saja dia mendapatkan SMS dari Kian. Rupanya dia menyuruh baca surat yang dikasih tadi siang. Setelah Lee membacanya, ternyata isinya sebuah ajakan pertemuan di sebuah tempat sambil minum-minum ciu. Setelah itu Lee disuruh memperbaiki sebuah keran bak mandi di rumah Yeonhwa. Saat Yeonhwa pergi dari kamar mandi, Lee tiba-tiba saja gagal fokus karena melihat kemolekan si Yeonhwa dari arah belakang, sehingga membuat tangan Lee terjepit dengan kunci tersebut. Melihat itu, Yeonhwa mencoba untuk membantunya dengan membalut sebuah perban. Kemudian Lee datang ke sebuah tempat untuk menemui Kian. Setelah bertemu, Kian langsung mengungkapkan rasa perasaannya untuk si Lee ini. Sebagai buktinya, si Kian ini langsung membuka bajunya, mengajak si Lee untuk wing bersama. Akan tetapi, si Lee ini malah menolak ajakan tersebut karena di dalam hatinya ia ingin wing bersama Mia-e terlebih dahulu. Kemudian Lee pun pergi dari tempat itu. Setelah itu Lee bergabung bersama teman-temannya dan di situ ada Profesor Mia-e yang sedang makan dan mabuk bersama. Di sini Lee malah memperhatikan gunung kembarnya Mia-e. Saat Mia-e mau pulang, Mia-e terlihat tak kuat untuk berjalan dan dia pun agak oleng karena mabuk barusan. Lee melihat itu, ia berniat untuk mengantarkan Mia-e pulang ke apartemennya. Sementara itu dari arah belakang terlihat sekian dan ia terus sakit hati kepada Lee saat melihat kejadian itu. Saat tiba di apartemen Mia-e, Lee kemudian memeringkan Mia-e di sebuah kursi. Sementara itu Lee melihat kesempatan itu, ia kemudian memasukkan tangannya ke dalam Mia-e. Namun ternyata Mia-e bangun dari tidurnya untuk mengambil minumannya dan ia berkata ia cuma mabuk biasa yang masih bisa terkendali. Kemudian Lee pun mengungkapkan perasaannya kepada Mia-e dan ternyata Mia-e menolaknya lantaran Lee masih anak-anak. Ia pun pergi penuh kekesalan. Setelah itu Lee diperlihatkan di sebuah jembatan. Tak lama kemudian Yeonhwa datang menghampirinya dan berkata, "Apa yang kau lakukan di sini?" Namun Lee tidak memberitahunya.
Keesokan harinya, Lee bersama Yeonhwa pergi ke sebuah danau. Ia menceritakan kepada Yeonhwa tentang keresahannya saat melakukan wing-wing dengan seorang wanita. Namun yang mengejutnya, tiba-tiba saja Yeonhwa mengajarinya wing-wing dengan pelajaran kehidupan nyata. Dan akhirnya, naik gunung masuk gua pun dilakukan. Keesokan harinya lagi, Lee terlihat sedang menuju ke kampusnya. Tiba-tiba saja ia melihat Mia-e terjatuh di depannya saat turun di mobilnya. Kemudian Lee berlari untuk membantunya berjalan ke kantornya. Sesampai di kantor Mia-e, kemudian Lee menggaruk kakinya si Mia-e dan tiba-tiba rekan Mia-e memanggilnya untuk segera masuk acara rapat. Setelah pulang dari kampus, Lee menuju ke sebuah bar untuk minum-minum ciu sebab ia galau karena belum sama Mia-e. Kemudian Lee pulang dari bar bergegas menuju ke rumah si Yeonhwa dan membawa beberapa minuman ciu. Saat tiba di rumah Yeonhwa, ia terkejut karena melihat adanya pacarnya si Yeonhwa dan pada akhirnya mereka minum-minum bersama. Saat minuman ciu habis, pacar si Yeonhwa pun berniat untuk membelinya lagi. Dia pun pergi untuk membelinya. Sementara itu Lee yang sudah sangat berat, ia kemudian menghampiri Yeonhwa dan pada akhirnya mereka menikmati kenikmatan sesaat. Singkat cerita, Lee terlihat sedang makan bersama adiknya. Di sini Lee mengatakan pada adiknya tentang dirinya, di mana ia ada cinta tak terbalas. Bagaimana cara memilikinya? Mendengarkan hal itu, adiknya menyarankan agar si Lee ini memiliki hati untuk memilikinya untuk berhubungan dengan seorang yang mengejarnya. Singkat cerita, Lee lalu mendatangi Mia-e di apartemennya. Saat Lee mau memulai obrolan, tiba-tiba saja teleponan Mia-e berbunyi. Karena ada panggilan masuk, ia kemudian mengangkat teleponnya. Ternyata Mia-e dengan pacarnya sedang ada masalah. Pada akhirnya mereka pun putus. Setelah itu Mia-e menangis dan masuk ke kamarnya. Sementara itu Lee yang melihat bahwa seorang yang disukai ada masalah. Ia pun gak rela, lalu ia memberanikan dirinya masuk ke kamarnya. Setelah masuk kamarnya, entah kenapa si Mia-e ini langsung mengajak Lee untuk wing-wing bersama. Lee pun melakukan pengoborannya. Selesai mereka wing-wing, ia pun bergegas untuk pergi. Dan Mia-e pun bilang sama Lee bahwa kejadian ini dirahasiakan saja. Lalu Mia-e pun mandi dan ia sangat menyesalkan telah melakukan itu dengan muridnya. Lee yang baru saja tiba di rumahnya dan ia merenung akan perbuatan yang telah ia lakukan. Dan sehingga ia kepikiran ke Yeonhwa karena ia telah mengajari wing-wing untuk dirinya. Singkat cerita, keesokan pagi Lee mendatangi Kian yang sedang bersama teman-temannya sambil membawa sebuah bunga. Lalu, Lee pun langsung menembak Kian. Kian pun menerimanya dan teman-temannya pun bersorak-sorak. Singkat cerita, mereka pun melakukan kenikmatan sesaat. Wing, wing, pengeboran terjadi lagi.